Di dasar laut yang biru, jernih, dan dalam, hiduplah seekor ikan kecil bernama Bibi. Tubuhnya mungil dan bersisik warna-warni seperti pelangi. Ia terkenal di antara para penghuni laut karena sifatnya ramah dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Setiap hari Bibi berenang di antara terumbu karang, bermain dengan teman-teman kecilnya seperti udang, kuda laut, dan bintang laut. Tapi pada suatu pagi yang tenang, suasana mendadak berubah. Di kejauhan terdengar suara gemuruh air dan rintihan yang samar. Bibi berhenti bermain dan menajamkan telinganya. Itu suara apa ya? Pikirnya. Dengan penasaran, ia berenang cepat menuju sumber suara, melewati ganggang laut dan celah karang yang sempit. Sesampainya di sebuah karang besar, Bibi terkejut melihat seekor hiu besar terjerat jaring nelayan yang hanyut dan tersangkut di sana. Sirip sang hiu terikat kuat oleh jaring, tubuhnya tak bisa bergerak bebas. Nafasnya terlihat berat dan matanya memancarkan rasa sakit. "Tolong, apakah ada yang bisa membantuku?" kata sang hiu lemah. Bibi merinding. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang hiu yang buas dan suka memangsa ikan kecil. Tapi yang dilihatnya saat itu berbeda. Di depannya adalah makhluk besar yang kesakitan, tak berdaya, dan meminta pertolongan. Meski ragu, hati kecil Bibi berkata, ia butuh bantuan. Aku tak bisa membiarkannya begitu saja. Namun karena merasa dirinya terlalu kecil untuk menyelesaikan masalah sebesar itu sendirian, Bibi memutuskan untuk mencari bantuan. Ia pun berenang kembali ke tempat teman-temannya. Ia menghampiri seekor gurita tua, kawanan ikan pari, hingga seekor penyu besar yang bijaksana. "Ayo, tolong bantu aku! Ada hiu besar yang terjerat jaring. Ia akan mati jika tak segera ditolong," seru Bibi. Namun semua hewan laut menolak. "Tidak, itu hiu. Bagaimana kalau dia pura-pura dan memakan kita setelah dibebaskan?" ujar ikan pari. "Lebih baik jangan ikut campur, Bibi. Itu terlalu berbahaya," kata penyu. Bahkan gurita yang biasanya lembut pun bergumam, "Hiu adalah pemangsa. Kita tak boleh mempercayainya." Bibi kecewa. "Tapi bukankah kita semua makhluk laut? Harusnya kita saling tolong-menolong," ucapnya pelan. Namun tak ada yang menjawab. Dengan tekad bulat dan hati berani, Bibi akhirnya memutuskan, "Aku akan menolongnya sendiri." Ia kembali berenang ke tempat si hiu yang masih terjebak. "Aku di sini lagi, hiu. Aku akan membantumu," kata Bibi lantang. Hiu menoleh lemah. "Kenapa kau kembali? Bukankah kau takut padaku?" Bibi tersenyum. "Sedikit. Tapi aku lebih takut jika membiarkanmu terluka tanpa pertolongan. Semua makhluk berhak diselamatkan." Dengan penuh keberanian, Bibi mulai menggigit jaring dengan gigi kecilnya. Jaring itu tebal dan terasa tajam di mulutnya, tapi ia tidak menyerah. Ia melip di antara sela-sela jaring, mencari simpul, dan mengeratkan taringnya lagi dan lagi. Waktu berlalu. Matahari laut perlahan bergeser, menandakan siang sudah lewat. Bibi mulai lelah, tapi melihat mata hiu yang penuh harap membuatnya terus berjuang. Akhirnya, setelah berjam-jam berusaha, jaring itu mulai longgar. Dengan satu gerakan kuat, sang hiu merobek sisa tali dan bebas. Ia terdiam sejenak seolah tak percaya. Lalu ia menatap Bibi dalam-dalam. "Kau benar-benar menolongku, padahal aku tahu betapa takutnya semua makhluk laut terhadapku." Bibi tertawa kecil. "Mungkin karena mereka belum mengenalmu. Tapi aku percaya semua makhluk punya sisi baik." Hiu itu menunduk hormat. "Aku berhutang nyawa padamu, ikan kecil. Kau punya hati paling besar dari siapapun yang pernah kutemui." Sejak hari itu, hiu besar menjadi sahabat sejati Bibi. Ia tak lagi menakut-nakuti ikan-ikan kecil dan justru menjadi penjaga lautan yang bijaksana. Penghuni laut yang sebelumnya takut kini mulai membuka hati. Mereka menyadari bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja, bahkan dari seekor hiu dan dari ikan kecil bernama Bibi. Jangan menilai dari penampilan luar. Hati yang tulus dan keberanian untuk berbuat baik bisa mengubah segalanya. Sekecil apapun dirimu, kamu bisa memperubahan besar di dunia sekitarmu.